Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita menyimak dari warta yang perlu ditekankan. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020, akan dilayani oleh Bapak Penatua John Salmar Saragi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan atau pemulihan daripada Bapak Pendeta Simatupang MTH. Untuk ibadah Jumat Agung atau Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 dan masih dalam keadaan online dan akan dilayani dan dipandu oleh Bapak Pendeta Harapan Simatupang MTH. Ibadah Perjamuan Kudus akan dilakukan di rumah masing-masing yang dipimpin oleh kepala keluarga dan diikuti oleh anggota keluarga yang sudah sidi. Untuk roti dan anggur, untuk roti dipotong sesuai dengan kita ibadah di gereja, dan anggur bisa kita pakai air teh hangat tawar. Ibadah Paskah akan dilakukan seperti ibadah biasa dan pelayanan ibadah masih berupa online. Berita duka cita, Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita atas terpanggilnya Bapa di surga, Bapak Erwin Willington Tipak Parulian Hutahian, suami dari Ibu Yeni Siahaan, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami ingatkan kembali untuk persembahan, mohon dipersiapkan 2 amplop. Satu diperuntukkan untuk kantong dan satu lagi diperuntukkan untuk persembahan kotak. Dan bagi jemaat yang persembahannya belum diambil oleh majelis, kami mohon disimpan kembali dan akan diserahkan ke gereja setelah situasi kondusif. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami persilahkan untuk bersaat teduh. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. Pada ibadah Minggu Sengsara ke-7 ini, kita merenungkan kembali karya pembebasan Kristus, di mana Kristus peduli untuk membebaskan umat dari dosa dan penderitaan. Kita merenungkan karya Kristus yang memberikan pembebasan dari krisis jati diri yang dialami oleh manusia, yang membuat manusia sering memberontak dan mencari identitas diri yang palsu. Oleh karena itu, Kristus datang menyapa kita untuk membebaskan dari setiap krisis. Marilah kita bangkit dan berdiri memuji Allah dengan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 5, bait 1 dan 2, Bagimu Tuhan nyanyianku.
sengsara ketujuh ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Silakan duduk. Mendasari ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 pada hari ini, firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 19 tertulis demikian. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 11 bait 1 dan 3, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dunia yang tercemar oleh dosa telah membuat manusia mengalami krisis jati diri yang menyebabkan hidup dalam pemberontakan, pencarian identitas diri, minta diakui, minta diterima, dan menuntut dicintai serta disayangi. Namun manusia tidak mampu menemukan identitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Kristus datang untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Engkau telah mengangkat kesalahan umat-Mu, Engkau telah menutupi semua dosa kami. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Amin. Marilah dalam pengakuan kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 219 bait 1 dan 2, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari.
Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Dengarlah janji Allah kepada setiap orang yang mau datang dan memohon pengampunan darinya dengan hati yang tulus, sebagaimana yang disabdakan dalam Mazmur 103 ayat 9 sampai 11. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di atas janji Allah ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi jemaat yang datang dengan menyesal kepada Allah dan sungguh-sungguh mengaku serta bertobat dari dosa-dosanya. Amin. Kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Karena itu sekarang dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian NKB 116 dan pertama dan kedua, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami, walaupun kami masing-masing di rumah kami, mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Berkati hamba yang menyampaikan. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya sebagai berikut. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah karya kepedulian dan penebusan Allah bagian yang ke-7. Topik kita, pembebasan dari krisis jati diri. Ketika berbicara tentang jati diri, kita lihat bagaimana kehidupan seorang remaja. Remaja dikatakan belum dewasa, tapi remaja juga bukan anak-anak, sehingga remaja itu serba salah. Ketika dia melakukan yang dilakukan anak-anak, dia akan dicap belum dewasa. Ketika dia melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa, dia masih dianggap anak-anak. Akhirnya remaja ini mengalami krisis identitas diri. Karena itu tidak jarang remaja terombang-ambing sehingga dia menentukan pola dengan imitasi, meniru seseorang yang cocok untuk dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam buku Katekismus Heidelberg, Zacharias Vicinius dan Kaisar Clevianus mengatakan seperti ini. Aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku, yang setia dengan darahnya, yang tidak ternilai harganya. Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Saudara-saudara, dari ungkapan di atas, sesungguhnya jati diri kita adalah Yesus Kristus. Dalam nats yang kita baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24, di sana terdapat kata menguduskan kamu, roh, jiwa, tubuh harus sempurna. Saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana pengudusan roh. Roh dalam bahasa Yunani pneuma, bagian ini memahami realitas secara intuitif, menyentuh, melihat, melayani, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Semua ini adalah kesadaran manusia yang paling dalam. Roh kita sering tercemar karena jinah rohani, bisa karena spiritisme, bisa juga karena okultisme. Jika di kampung masih ada yang percaya dengan roh nenek moyang, percaya dengan kekuatan pohon besar,
pergi ke kuburan minta berkat. Atau ada juga yang terlibat okultisme, pakai susuk supaya cantik, ilmu kebal, ilmu pengasihan, supaya kalau jualannya laku, atau kalau naksir dia cepat dapat cewek atau cowok. Dalam zaman modern ini pun kita bisa terlibat okultisme, yang kita sebut okultisme modern. Seperti bagaimana kita ketergantungan pada HP, bagaimana kita ketergantungan pada game, bagaimana kita ketergantungan pada serial TV misalnya. Semua itu bisa membuat kita tercemar dalam roh. 1 Korintus 16 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Karena itu kita harus mencintai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita terikat pada apa yang saya katakan tadi, spiritisme atau okultisme, maka membuat roh kita tercemar. Saudara-saudara, bagian yang kedua adalah kekudusan jiwa. Jiwa dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris psiko atau psikis, yaitu tempat perasaan, keinginan, kasih sayang, atau juga menyangkut akal, emosi, dan kehendak. Jiwa adalah pencapaian tertinggi moral yang dirancang untuk kehidupan abadi. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Jiwa bisa tertekan menggambarkan bahwa ada kelemahan jiwa. Saudara-saudara, kenapa terjadi kelemahan jiwa? Ada persoalan jiwa yang tidak dikuduskan karena tidak melakukan kebenaran Allah. Kekudusan jiwa berarti bagaimana seseorang bertumbuh dalam aspek kejiwaan. Seseorang yang suka berdoa, semestinya dia tidak khawatir dan tidak gelisah. Seseorang yang suka memuji Tuhan, semestinya moralitasnya tidak rendah. Seseorang yang rajin beribadah, semestinya tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah. Seseorang yang melayani di gereja, semestinya dia melayani dalam keluarga, melayani anak, mengajari anak di rumah. Seseorang yang suka menolong orang lain, semestinya dia juga menolong pasangannya. Kalau dia suami, menolong istrinya. Kalau dia istri, menolong suaminya. Kalau yang masih pacaran, menolong pacarnya. Percaya pada Yesus sebagai penyembuh, semestinya dia harus berhenti merokok atau minum alkohol. Bagian ketiga adalah kekudusan tubuh. Dalam bahasa Yunani disebut soma. Roma 6 ayat 13 dikatakan, jangan menyerahkan anggota tubuh kepada dosa dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah dipakai sebagai senjata kebenaran. Saudara-saudara, ada dua pilihan. Tubuh kita ini digunakan untuk memuaskan nafsu kedagingan atau nafsu iblis. Kita sering gunakan tubuh ini mabuk, minum alkohol, atau kita juga mencemari tubuh ini dengan nikotin, narkoba, atau juga kita cemari tubuh ini dengan begadang semalaman.
Tetapi ada pilihan yang kedua. Tubuh ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan melayani. Kita gunakan ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan gereja. Atau kita terlibat di dalam penginjilan, memberitakan firman Tuhan, bersaksi bagi orang lain. Jati diri kita adalah kita telah dikuduskan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saudara-saudara, tapi seringkali kita mencemarkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Dalam firman yang kita dengar pada hari ini, kita telah dikuduskan. Dalam bahasa Yunani, hagiajo, mempunyai dua definisi ganda. Yang pertama, memisahkan secara eksternal dari hal-hal yang tidak senonoh atau terpisah dari pergaulan buruk. Yang kedua adalah memurnikan secara internal dengan memperbaharui jiwa. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus berani memisahkan diri dari lingkungan buruk. Tidak berhenti di situ saja, tetapi harus bertekun menggumuli hati yang rusak akibat dosa-dosa yang kita warisi dengan pertolongan Roh Kudus dan membiarkan firman Allah memperbaiki hidup kita. Saudara-saudara, dalam masa pandemi corona yang sedang berkembang di negara kita tentu berkaca pada diri kita sendiri. Apakah jati diri kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita sudah kudus di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, memang ruang gerak kita dibatasi. Kita tidak bisa berkantor, kita tidak bisa sekolah, bahkan kita tidak bisa kongko-kongko lagi dengan teman-teman kita. Kita dipaksa di rumah, stay at home. Inilah saatnya, saudara-saudara, bagi kita merenung kembali. Apakah jati diri kita, roh, jiwa, tubuh kita sudah tercemar? Apakah jati diri kita pertahankan? Dikatakan tadi, darah Kristus sudah menguduskan kita. Apakah kita masih bermain-main di dalam dosa? Saudara-saudara, tentunya kita manfaatkan waktu dalam keluarga kita. Dalam mesbah keluarga, kita melakukan ibadah, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersama, kita mengaku kepada Tuhan bahwa memang hidup kita seringkali tercemar dengan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita gunakan waktu, karena banyak waktu bagi keluarga, untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Untuk mengakhiri renungan ini, saya sampaikan sebuah cerita ilustrasi dengan berjudul "Berdoalah sampai sesuatu terjadi." Satu ketika, seorang pak tua mendapat perintah dari Tuhan, yaitu untuk mendorong sebuah batu. Lalu pak tua ini dengan setia tiap hari mendorong batu itu, pagi, siang, sore mendorong batu itu, besoknya mendorong batu itu. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Batu itu sedikit pun tidak bergerak. Lalu dia mulai putus asa. Saya sudah begitu lama mendorong batu ini, tapi tidak membuahkan hasil. Dan seketika si iblis pun datang
mulai menghampiri Pak Tua ini. Ngapain kamu dorong batu itu? Itu adalah pekerjaan yang mustahil. Itu tidak akan pernah bergerak. Lebih baik kamu kerjakan yang lain untuk menggunakan waktumu. Kemudian si Pak Tua ini mulai mengeluh. Lalu dia mencoba mendatangi Tuhan dengan berdoa. Dia mengatakan begini, Tuhan, saya sudah capek mendorong batu ini tiap hari, tapi tidak pernah bergerak. Seluruh hidup saya, tubuh saya, waktu saya gunakan, tapi tidak ada hasilnya. Tuhan lalu tersenyum. Lalu dikatakan begini, Pak Tua, kamu tidak perlu putus asa. Saya memberikan perintah kepadamu untuk melayaniku, hanya mendorong batu. Saya tidak pernah memerintahkan kamu menggeser batu. Kamu hanya mendorong batu. Tapi kamu lupa. Sekarang tanganmu kuat. Sekarang kakimu kuat. Sekarang tubuhmu walaupun hitam, tapi menjadi tubuh yang kuat. Itulah yang kamu dapatkan selama ini ketika kamu setia mendorong batu. Nah, sekarang saya akan memindahkan batu ini. Saudara-saudara, dalam pergumulan kita untuk mempertahankan jati diri kita, memelihara kekudusan Tuhan, menguduskan hati kita, pikiran kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, yang bisa kita lakukan hanya terus berbuat. Terus melakukan apa yang Tuhan lakukan, tanpa berpikir bagaimana hasilnya. Karena ketika kita setia, maka Tuhan pun setia dan menjawab pergumulan kita. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, sekaligus kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami diajarkan untuk memelihara kekudusan roh, kekudusan jiwa, kekudusan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya telah menguduskan kami ketika Tuhan mau mati di kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih karena telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini kami menaikkan pokok-pokok dosa kami. Secara khusus kami berdoa untuk virus yang sedang berkembang di negara kami. Virus corona yang membuat kami takut, membuat bangsa ini takut. Tuhan, kami percaya dalam situasi seperti ini, Tuhan kami yang ajaib, yang hebat itu tetap punya rencana indah bagi kami semuanya, bahkan bagi bangsa kami. Karena Tuhan, kami anak-anak-Mu secara khusus, Jemaat GKO Pondok Umum Permai, Tuhan bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, berkati kalau ada jemaat kami yang sakit, Tuhan yang menjadi dokter, Tuhan yang memberikan kekuatan, obat-obatan yang dimakan boleh kiranya memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk para dokter, untuk para perawat, perawat medis yang sedang berjuang di garda depan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan menjagai mereka satu persatu, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga Tuhan mereka sungguh-sungguh boleh melakukan tugas yang mulia ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Pemerintah yang sudah mengambil kebijakan, biarlah kiranya pemerintah daerah boleh menerjemahkan itu, sehingga Tuhan kami boleh menstop
penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan kebijakan setiap daerah Tuhan juga ikut campur. Bahkan warga dimanapun di Indonesia ini kiranya mematuhi semua aturan-aturan daerah yang dibuat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan juga tetap memberkati kami, memurnikan iman kami. Seperti khotbah hari ini, roh kami, jiwa kami, tubuh kami dikuduskan, supaya ketika Tuhan datang kami tidak bercacat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga majelis yang memikirkan pelayanan baik melalui rekaman online. Tuhan juga tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan secara khusus bagi gembala sidang kami. Tuhan memagari, menjagai, demikian juga semua majelis, semua pengurus komisi, mereka tetap mengingat tugasnya masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang tidak bisa melakukan ibadah seperti kami. Biarlah juga Tuhan gereja-gereja Tuhan berkati, supaya melalui ibadah keluarga nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami jemaat-Mu, ampuni kami bangsa Indonesia ini. Kalau mungkin kami menghabiskan banyak waktu tidak percaya kepada protokol corona, sehingga membuat banyak yang terpapar virus corona di negara kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ke tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian PKJ 239, bait pertama dan kedua, perubahan besar. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat, dalam ibadah minggu ini akan dilakukan 2 kantong persembahan. Yang pertama untuk kolekte biasa, sementara yang kedua untuk kolekte ke depan. Mohon dipersiapkan dan kolekte akan diambil oleh majelis setelah ibadah ini atau dibawa sendiri oleh jemaat ke gereja setelah kondisi kondusif. Saudara jemaat, Yesus Kristus telah dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Karena itu, sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Amsal 3 ayat yang ke-9. Sementara kita melakukan persembahan, kita akan sambil memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 467 bait yang pertama, tabuh, gendang, dan seterusnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Saudara jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang kita ucapkan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kekayaan, kehormatan, dan keagungan. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Sekarang kami memberi persembahan yang asalnya daripadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur karena kami telah menerima yang terbaik darimu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan dalam gerejamu di dunia ini. Amin. Pada minggu sengsara ke-7 ini kita telah mendengar firman Tuhan tentang pembebasan Allah dari krisis jati diri. Maka mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar kita bisa menjadi saksi Tuhan yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu Kidung Jemaat 392 bait pertama, Ku Berbahagia.
Masukilah peringatan Minggu Sengsara ke-7 dengan senantiasa berserah dan memandang kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, kiranya memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga, Aku Serahkan Diri Penuh.